Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kita pelajaran bahasa Arab bagi orang yang belum bisa mengucapkan dengan ucapan Arab. Naam. Sudah kita selesaikan pelajaran yang pertama, kemudian pelajaran yang kedua, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang ketiga. Perhatikan di situ. Kata beliau, ad-darsu ats-tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Susunan seperti ini, sudah kita awali dahulu ad-darsul awwalu, ad-darsus tsani, kemudian ad-darsus tsalits. Ini susunan yang sering diartikan yang ke, susunan na'at man'ut yang diartikan yang ke. Jadi ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ad-darsu ats-tsalitsu, apa maknanya? Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ini nanti beliau akan memberitahukan bagaimana cara kita menjadikan sebuah isim itu ma'rifah yang semula adalah nakirah. Menjadikan sebuah isim itu adalah ma'rifah yang semula adalah nakirah. Dengan cara yang beliau sebutkan nanti diawali dengan al. Diawali dengan al. Bisa kita lihat di situ ya. Kita lihat pada tulisan tersebut. Jadi nanti beliau akan menggambarkan bagaimana isim itu ma'rifah dan bagaimana isim itu nakirah. Nakirah itu kalau secara bebasnya diartikan yang menunjukkan umum. Ma'rifah itu yang menunjukkan khusus. Seperti itu. Sekarang perhatikan, termasuk tanda nakirah adalah diantaranya tanwin. Baitun. Baitun di sini adalah nakirah. Baitun. Kemudian al-baitu. Perhatikan. Al-baitu ini ma'rifah karena didahului oleh al. Maka al inilah tanda daripada tanda-tanda ma'rifah. Sehingga ma'rifah itu banyak ya. Al-ma'arif itu banyak. Cuman pembahasannya tidak di kitab ini. Ada pembahasan tersendiri nanti. Cuman sekarang kita akan menjelaskan apa yang ada pada kitab ini. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Sekarang perhatikan, al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Perhatikan, ini semuanya tidak boleh ditanwin. Karena isim yang semula tanwin, ketika kemasukan al langsung berubah, tidak boleh ditanwin. Jadi nggak boleh kita katakan al-qalamun, al-baitun, al-kitabun, al-jamalun. Khata', itu keliru. Terus bagaimana yang benar? Yang benar sebagaimana yang terlihat pada kitab ini. Kitabun kemudian menjadi al-kitabu, jamalun al-jamalu, baitun al-baitu, qalamun al-qalamu. Ini namanya isim-isim yang ma'rifah. Paham ya? Ini al-baitu ma'rifah karena ada al. Al-qalamu juga ma'rifah karena ada al. Al-kitabu juga ma'rifah karena ada al. Al-jamalu juga ma'rifah, ada al. Jadi al ini termasuk apa? Al yang menunjukkan isim tersebut adalah ma'rifah. Kaidahnya setiap isim yang semula ditanwin, ketika kemasukan al maka tidak boleh ditanwin. Dan jangan keliru bacanya. Kalau kitabun enggak ada alnya, baca dengan yakin dia dengan tanwin. Kitabun, jamalun, baitun, qalamun. Kemudian ketika ada alnya dibaca al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Perhatikan sekarang kita lanjutkan. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Atau sebelumnya al-qalam pena ya, al-jamal unta. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Ini masih susunan apa namanya? Susunan mubtada dan khobar. Isim marfu yang terletak di awal kata.
Secara umumnya dikatakan mubtada. Maksurun ini adalah khobar yang menjelaskan mubtada tersebut. Karena tidak mungkin al-qalamu saja, tidak mungkin. Tidak mungkin kita katakan pena itu, butuh penjelas. Penjelasnya adalah khobar ini. Maksurun adalah khobar, penjelas untuk menyempurnakan makna kalimat ini. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Perhatikan itu. Naam. Kemudian berikutnya al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Naam, al-babu mubtada, maftuhun khobar. Ini gambarnya. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Al-waladu jalisun, anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan pengajar itu berdiri. Waqifun berdiri ya. Ini semua susunan mubtada khobar. Wawu di sini sudah kita jelaskan sedikit waktu itu. Wawu di sini adalah wawu ataf, wawu yang untuk menyambung. Nah, untuk mengatafkan atau menyambungkan kalimat yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Sebagaimana pembahasan akan disampaikan pada pembahasan tersendiri, pembahasan masalah ataf nanti kalau seandainya beliau sebutkan. Naam. Perhatikan di situ. Yang pertama, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pena itu lama. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Perhatikan, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Naam. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu harun. Naam. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, kemeja atau baju itu bersih. Barakallahu fikum. Berarti pada pelajaran yang ketiga ini intinya bagaimana intinya? Kita bisa ambil dua faedah. Perhatikan atas itu catatan faidatan, dua faedah. Yang pertama, al hiya adatu ta'rif. Al itu adalah alat yang digunakan untuk membikin sebuah isim semula nakirah menjadi ma'rifah, menunjukkan ma'rifah dia. Nah, dan ketika kemasukan al semula ditanwin jadi tidak boleh ditanwin. Nah, kemudian perhatikan. Al mubtada la budda ayyakuna ma'rifatan wa marfu'an. Perhatikan, mubtada itu harus ma'rifah dan harus marfu'. Ma'rifah dengan apa diantaranya? Dengan al. Perhatikan ini. Semua di sini, ya, semua susunan pada kitab ini, itu semuanya ada alnya awalnya. Perhatikan, mubtada'nya ada al semua, menunjukkan ma'rifah. Al-qalamu, al-babu, al-waladu, al-mudarrisu, al-kitabu, semua ada al yang di awal. Mafhum? Itu menunjukkan bahwasannya mubtada itu harus ma'rifah ya. Kemudian marfu'. Marfu' itu dengan dhammah. Karena marfu' pada asalnya tandanya dengan dhammah. Perhatikan, enggak ada yang al-qalama, al-qalami, semuanya marfu'. Al-qalamu, al-babu, al-waladu, al-mudarrisu. Mafhum? Naam, tidak boleh kita baca dengan al-qalama, al-qalami, al-baba, al-babi, al-walada, al-waladi, itu keliru. Terus bagaimana yang benar? Yang benar tetap dibaca marfu'. Al-qalamu, al-babu, al-waladu ila akhiriha. Naam. Harus ma'rifah dan marfu'. Perhatikan ya. Di sini semuanya ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan adanya al pada naam lafaz tersebut, al-qalamu. Naam, karena semula qalamun nakirah. Ketika kemasukan al jadi ma'rifah. Baitun nakirah. Ketika kemasukan al jadi ma'rifah. Maknanya khusus. Kalau nakirah itu maknanya umum. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab.